Ada niat baik, tetapi kemudian muncullah kegaduhan itu, padahal harapannya ini bisa mempercepat larinya. Bisa nggak Mbak Eni kira-kira yang unbankable itu pada akhirnya bankable ketika Perpres ini diimplementasikan? Ya, jadi secara keseluruhan sebenarnya kalau mendengar penjelasannya Pak Menteri Bahlil gitu, ada komitmen yang luar biasa di dalam Perpres 10 2021 ini, terutama tadi memfasilitasi sektor-sektor investasi prioritas dan memfasilitasi juga agar terjadi kemitraan. Nah, yang selama ini nggak jalan. Kolaborasi itu yang sebenarnya sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para UMKM kita gitu. Jadi jangan sampai kita sebenarnya kan selama ini tidak pernah ada a priori untuk investasi besar, terutama investasi asing yang masuk, tetapi jangan mengkooptasi gitu kan, menguasai dari hulu sampai hilir. Nah, dengan mendorong kemitraan ini tentu ini akan menumbuhkan UMKM kita ke depan untuk naik kelas. Yang selama ini nggak pernah naik kelas. Nah, cuman pertanyaannya Pak Bahlil, di dalam teks Perpres itu semuanya masih normatif. Artinya dukungan untuk sektor-sektor prioritas itu sendiri konkretnya seperti apa itu juga belum jelas. Biasanya aturan turunan, apalagi bentuknya sudah Perpres, Kepmen gitu, itu sudah relatif teknis, real. Jadi apa yang akan diberikan oleh pemerintah gitu. Misalnya tax allowance yang seperti apa? Karena selama ini banyak sekali pertanyaan, loh kok dia dapat tax allowance gua enggak? Kok dia dapat tax holiday gua enggak? Dan itu nggak pernah rasa clear. Keadilan itu pada akhirnya tidak terjawab. Transparansi, akuntabilitas, kriteria siapa yang bisa mendapatkan itu yang selama ini menjadi pertanyaan di dalam pemberian insentif fiskal. Nah, kedua tadi kemitraan. Jadi ini mendorongnya instrumennya seperti apa? Jadi kalau mereka tidak mau bermitra, sanksinya apa? Gitu kan, dan terutama sekali mekanisme apakah itu seperti apa kelembagaannya. Kelembagaan tidak selalu dalam bentuk organisasi ya. Kelembagaan itu misalnya bagaimana sistemnya. Nah, ini yang mestinya clear juga di dalam Perpres agar ini sekali lagi tidak hanya naratif. Nah, saya kenapa tadi menggarisbawahi betul yang 10 miliar, sekalipun tadi sudah dijelaskan itu di luar bangunan dan mesin, tetapi modal kerja untuk 10 miliar itu lebih banyak ya dilakukan oleh skala mikro dan ultramikro. Yang menengah itu sudah pasti di atas 10 miliar. Nah, sementara kalau kita berharap kemitraan yang dilakukan oleh usaha-usaha besar dengan yang sangat kecil tadi, ini kejauhan. Jadi lag-nya itu kejauhan, jadi nggak bisa mengimbangi gitu kan. Nah, artinya berbagai macam komitmen baik tadi, yang angin surga tadi, ini bisa terpatahkan hanya karena kriteria yang 10 miliar ini gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi penting, makanya dari awal kami pernah bikin satu kajian Pak Bahlil, bahwa UMKM ini harus clear. Jadi antara mikro sampai dengan ultramikro sampai mikro, dan menengah ini dan kecil menengah itu harus benar-benar terdefinisi dengan secara gamblang gitu. Nah, kalau yang terkait dengan lampiran 3 tadi, menurut saya yang paling utama sekarang supaya clear juga antara mengakomodasi tadi masukan dari beberapa provinsi yang memiliki potensi pengembangan minuman tradisional tadi, arak atau apa saya nggak kenal ya. Nah, itu mestinya bunyi Perpresnya juga langsung konkret saja gitu loh. Misalnya untuk mendorong potensi lokal atau minuman lokal, Milo, minuman lokal. Jadi ini bukan promosi satu merek. Nah, itu lebih clear. Jadi tidak akan menimbulkan banyak kegaduhan, tapi tujuan untuk pemberdayaan potensi daerah bisa tercapai. Pak Bambang pasti juga akan memberikan masukan apa yang tadi sudah disampaikan sebagai respon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan Pak Menteri akan menjawab, tetapi kita kembali jeda, sesaat lagi kami akan kembali.